Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dengan Allah itu sudah dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata aku ini sebetulnya sudah dekat, lebih dekat dari urat nadimu, urat lehermu, kata, tapi kita tidak kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul fatihati asar. Jadi sekarang adapun inilah fasal, adapun beberapa syaratnya Fatihah itu ada 10 maksud kelompokan. Faslun surutul Fatihati asyaratun. Adapun beberapa syaratnya Fatihah itu ada 10. Wonten kitab ini dibentuk. Yang pertama at-tartibu, yaitu yang pertama harus tartib, harus berurutan dari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Suratul Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama ya. Paham ya? Jadi suratul Fatihah itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di setiap awal surah itu pembukaan bismillahnya ya. Yang pertama harus tartib. Yang kedua wal mulatu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha, dan terus menerus, nggak boleh berhenti atau diloncat. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga beberapa hurufnya Fatihah. Jadi makhrajul hurufnya harus benar. Suratul Fatihah itu ada berapa huruf sih? Hijaiyah itu ada berapa huruf? Ada 27, benar? 27 atau 30? Huruf hijaiyah itu ada berapa sih? Ayo dihitung. Yang banter alif, Jim, Ha, Ho, Dal, Ro, Dari, Sin, Sod, Do, Ain, Min, Fa, Ho, Ha, Lam, Mim, Nun,
Ada berapa? Ada 30. Kata siapa 27 tadi? Ngarang. Ini harus dites ini ya. Ngajinya harus tes. Kapan ini waktunya ngetes ini ya? Ada berapa? 30. Ada 30. Namun rahasianya di suratul Fatihah ini yang dipakai hanya 23 huruf saja. Yang dipakai hanya 23 huruf saja. Ada huruf zah di situ di suratul Fatihah. Za. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada nggih? Enggak ada. Adakah huruf dha? To terus ada titiknya. Ada bukan? Ada di surat apa? Di ayat nomor berapa? Oh, itu dotnya. Zo, to, terus ada titiknya di atas. Zo. Ada enggak? Zolim. Kalau itu yang belakang do berat ya. Kalau zo ringan. Zo. Ada enggak? Enggak ada. Sampai hitung sendiri gitu. Itu rahasianya. Ada 7 huruf yang tidak dimasukkan di suratul Fatihah. Itu dari 7-7-nya itu dibuat nama dari neraka. Dari neraka dibuat dari 7 huruf itu. Itu cari nanti terus nanya. Neraka apa ini namanya terus Ustaz? Kalau belum za. Nanti ada namanya. Usah dihitung sekarang, nanti aja. Buat penyemangat. Jadi kita belajar makhrujul huruf itu harus betul-betul benar. Jadi penempatannya kalau ghain itu di mana? Kalau apa lagi? Shin, ada huruf shin di surat Al-Fatihah. Sin, terus ada titiknya 3. Ada enggak? Ada. Di surat di nomor berapa? Oh itu son. Gimana ini? Batal semua sholatnya nanti. Shin. Ada enggak di surat Al-Fatihah? Enggak ada. Harus tahu. Kalau sin ada. Sin di mana? Kalau sin ada enggak? Ada di bismillah itu. Meskipun bisnya itu sin ada berarti. Apa lagi? Dal ada titiknya di atas. Zal ada enggak di surat Al-Fatihah? Sampai hitung sendiri, dicatat terus ditanyakan apa sih nama-nama nerakanya ya. Pertemuan berikutnya itu setiap Jumat aja yang ngajinya, yang mumpung saya kosong ya. Ngaji tiap Jumat kan sudah. Kemarin ada acara Walimatul Murs ya. Tapi saya nggak diundang. Pasti di pembukaan itu ada pembacaan suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihahnya satu, nggak dibuka itu. Penting suratul Fatihah. Makanya di dalam sholat termasuk rukun kaulinya. Makanya belajar nanti huruf makhrujul huruf, ghain,
Magdu. Kebanyakan orang magdu. Dibuang. Ghinnya diganti wawu. Ghairil maudu. Maitu lah. Magdu ya. Nanti belajar ya. Biar sholatnya benar. Untung kalau ikut imam berjamaah, yang tanggung jawab imam. Kalau imamnya salah, repot juga ya. Bismillah. Baknya nggak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan belakangnya, tapi depannya nggak ada baknya. Bukan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Dikira benar kata orang awam. Saking sergapnya ada imam baca a'udzubillah. Gak boleh ya, na'ud gak boleh. Langsung bismillah. Saking sergapnya imamnya. A'udzubillah ya. Bismillah langsung ya. Jangan gak boleh ditambah-tambah. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga beberapa tasdidnya Fatihah. Tasdidnya itu di atasnya jalalah Allah, bismillah ya. Bukan bismillah. Nah, bismillah nggak ada tasdidnya, nggak sah, batal sholatnya. Bismillah bukan bismillah. Salah ya. Harus ada tasdidnya yang bagus, yang benar. Bismillahirroh ya. Ada tasdid di atasnya roh ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Jangan tiru orang-orang yang dulu. Kalau orang yang dulu di mafhum ya. Samilah. Wala yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan, dan hendaklah tidak diam dengan diamnya yang lama dan tidak diamnya sebentar dengan niatan memutus suratul Fatihah. Nggak boleh. Kalau sudah misalkan imamnya pas lagi udur kentutnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bingung imamnya karena nggak pernah kentut, terus kentut gimana caranya ya? Caranya untuk batalkan sholat gimana? Bingung dia. Batal sudah kalau terlalu lama ya. Ada kan imamnya waktu sholat diganti? Ada. Gimana caranya ganti? Tidak tahu di sarangan sana. Oh, di sarangan. Di sini. Jadi kalau pas lagi full ya, kayak seperti tadi kan full nih. Itu pas terawih itu sujud itu lupa mati karena ngetul dia sujud ya kan, di belakangnya nggak ngerti. Ada yang sujud lama mati. Lama ya. Terus mampu. Iya yang belakang. Semua kan ngetul. Kasih amplop Ustaz. Tanya nanti. Jadi nggak boleh berhenti lama maupun sebentar dengan niatan memutus membaca suratul Fatihah. Yaksudu biha, dengan niatan disengaja karena ingin memutus nggak boleh.
qad al-qiraati. Jadi dengan niatan memutus kotok, memutus pembacaan suratul Fatihah tak boleh gitu. Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca setiap ayat-ayatnya Fatihah tak boleh diloncat-loncat ya. Karena ada yang meyakini bahwa membaca suratul Fatihah itu bismillahnya itu disirrikan, direndahkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya disirkan, dipelankan. Yang penting kedengaran enggak masalah. Sekarang ada mic-nya, di sininya ya. Di sininya itu, di lehernya itu ada mic. Kalau di Mekah, di Madinah, imamnya pasti ada mic-nya di sini. Wa minhal basmalatu, dan termasuk dari Fatihah adalah membaca bismillah. Basmalah itu termasuk suratul Fatihah yang pertama. Wa adamul lahnil muhilli, dan tidak adanya perbuatan salah yang mencacatkan bil makna dengan makna. Jadi nggak boleh membaca suratul Fatihah ada cacat, ada salah pengucapannya tadi, salah maudu, terus dibaca maudu atau maudu, akhirnya maudu. Maudu bukan maudu, sudah karena sudah kebiasaan harus dirubah, makanya mengaji pada yang ahli, yaitu ulama. Wa may yasallahu min ibadihi ulama, yang punya rasa khusyuk, rasa takut melakukan kesalahan, atau khusyuk itu dimaknai juga yang mempunyai cinta yang mendalam kepada Allah, min ibadihi ulama, yaitu para ulama ini yang mempraktekkan ilmunya. Jadi ilmunya sudah dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan namanya alim, pinter banyak ilmunya. Kalau sudah dipraktekkan namanya ulama. Ya, itu pinter, itu alim berarti. Itu ulama, itu alim, terus dipraktekkan ilmunya. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi, dan hendaklah adanya Fatihah itu dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu bagi yang kuat. Bagi yang kuat harus berdiri tatkala membaca suratul Fatihah. Bagi yang enggak kuat ya duduk. Bagi yang enggak kuat duduk ya berbaring. Baring enggak kuat ya isyarah enggak kuat ya kerentek sudah enggak bisa ya disolati. Wa ayyu sami'a nafsahul qira'ata, dan hendaklah memperdengarkan kepada dirinya sendiri pada bacaan.
bacaan Fatihah. Jadi Fatihah itu harus didengarkan oleh kupingnya sendiri, kecuali imam harus semuanya dengarnya. Terus jenengan tatkala membaca surat Al-Fatihah harus didengar oleh kupingnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berbuat baterainya mudah juga sebelahnya, nggak boleh ya. Yang bater hanya imam ya. Kalau kita membacanya, makmum membacanya harus terdengar kupingnya sendiri harus terdengar gitu. Jadi jenengan baca Fatihah harus didengar oleh dirinya sampai sendiri. Kalau nggak terdengar tidak sah, batal salatnya. Wa alla yatakhallalaha dzikru ajnabiyyun, dan tidaklah menyela-nyelahi Fatihah zikir yang lain. Tidak boleh disela-sela bacaan surat Fatihahnya, disela-sela. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mercon. Baca apa biasanya kalau ada mercon? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh dilanjutkan, harus diulang supaya sholatnya tidak batal. Mau ulang bismillah mau nggih, ulang lagi ya. Atau bersin wahing kan sekolahan wahing. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya baca apa? Baca alhamdulillah. Terus tetangganya nyaut, ya Allah, harus diulang ya. Ada pertanyaan? Surat Al-Fatihah. Jadi harus kita benar makhrujul hurufnya. Gak boleh baca Fatihah maudu lagi, maudu bi'alaihi, maudu. Siapa yang dimaudu? Yang dipahit itu siapa? Ya, gak boleh maudu lagi, maudu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apa? Kalau masih di Gunung Kawi masih banyak yang baca surat Al-Fatihah masih alhamdulillah. Gak bisa sudah alham tetap gak bisa. Masa anak-anaknya mau niru yang benar. Kalau sudah sepuh masih di maf'ul. Kalau di Gunung Kawi alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin boleh bagi mereka khusus karena nggak bisa dirubah udah tetap nggak bisa, tetap Sudah lanjut tasdid, lanjut walau do harus berat do, bukan walau do ada apalagi orang kota do. Ustaz bukan ustaz. Ikut apa? Ikut hafiz bukan hafiz. Banyak sekarang ikut hafiz Quran ya. Bacanya saja, penyebutannya saja sudah salah. Hafiz Quran. Zod hafiz Quran.
Nanti setoran nih satu-satu nih surat Al-Fatihah nih. Biar ini ada manfaatnya kita ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Kadang haknya itu dibaca ha-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu ya, hati-hati gitu. Kalau masih bisa dirubah him, ha, him, ya. Bukan him. Bismillahirrahmanirrahim. Keliru. Him, ha, him. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan him. Ngajarkan anak-anak nggak apa-apa sih. Kalau ngajari anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus itu harus kencang gitu. Harus nendang. Tapi jangan nendang orangnya. Ihdinas siratal bersiul. Ya, kalau ada cowok, ada cewek, itu pakai shot, bukan pakai sin. Kalau sin. Nah, apa sin itu? Sin. Ya. Siratal ladzina an alif am ain. Ya, jangan an am alif semua, hamzah semua, tak boleh. An'am. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. An'amta alaihim ghairil. Biasanya kalau sini baca apa? Khairil anam. Ghairil maghdu, bukan mau. Kebanyakan mau siapa yang dipahit itu? Ghairil maghdu bi alaihim waladdallin. Ya, biar dijelaskan. Faslun, adapun inilah fasal tasdidatul fatihati arba'a asyarata. Adapun beberapa tasdidnya Fatihah itu ada 14. Yang pertama bismillahi fawqallam. Adapun tasdidnya bismillah itu ada di atasnya huruf lam. Bismillah, bukan bismillah ya, tapi bismillah. Dipraktekkan kita baca satu-satu. Bismillah, ada tasdidnya, ada di atasnya lam jalalah. Ar-Rahmani, ada pun tasdidnya lafal Ar-Rahmani itu ada di atasnya huruf ro. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman ya, tapi Ar-Rahman. Faqra, Ar-Rahim, Faqra sama juga. Alhamdulillah, tasdidnya lafal Alhamdulillah itu faqal lam, di atasnya huruf lam, lamil jalalah, lafal jalalah Allah. Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah. Harus ada tasdidnya Alhamdulillah. Rabbil alamin. Faqal ba, adapun tasdidnya lafal Rabbil itu ada di atasnya huruf ba. Rabbil, bukan Robil. Rabbil alamin. Ar-Rahman, Faqra sama Ar-Rahim, Faqra sama Maliki Yaumiddin. Itu faqaddal din. Yaumiddin, bukan Yaumiddin.
ya harus ada tasdidnya. Yaumin di faqad iya karena budu faqal ya. Jadi iya itu ada tasdidnya di atasnya huruf ya. Iya karena budu, maknanya hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau iyanya dihilangkan tasdidnya, iya karena budu, kepada matahari kami menyembah. Beda nggih maknanya nggih, itu sudah mencacatkan makna ya. Tidak boleh. Kalau cacat maknanya batal sholatnya. Iya karena budu, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Kalau tasdidnya dihilangkan, iya karena budu, kepada matahari kami menyembah. Faqal ya ada di atas huruf iya, tasdidnya iya wa iya karena nasta'in. Faqal ya sama, ada di atasnya huruf iya, tasdidnya ya. Terus ihdinas siratal mustaqim, fokus shot sweet-sweetnya. Shot itu sweet. Kalau sweet siro ya, bukan sin siro. Salah sudah nih. Fokus shot, tasdidnya ada di atasnya huruf shot. Siratal ladzina faqal lam, siratal ladzina bukan siratal, enggak bisa. Siratal ladzina faqal lam, tasdidnya ada di atasnya huruf lam. An'amta itu yang pertama hamzah atau alif, yang kedua ain. An'amta bukan an'amta. Beda nih hamzah sama ain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqad dan walam, di atasnya huruf dot dan di atasnya huruf lam. Waladdallin, nggak boleh dihentak. Waladdallin nggak boleh. Wala digiring, waladdallin. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu, monggo. Lain makan bisa nih, ada makan maliki bismillahnya disirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita di Mekah biasanya bismillahnya disirkan, disamarkan, tapi terbaca. Jadi dengan nanti kalau sudah tahu makanya makam maliki di Mekah dan Madinah, jadi tatkala waladdallin iman amin dengan baca Fatihah harus didengar oleh kupingnya sendiri. Yang kedua terus kita dari makmum ya, terus lampunya tuh ada lampu mati ya, terus sholatnya dilanjut ya terus. Tiba-tiba itu lampunya nyala, nggak bisa dari makmum itu ternyata mati ya memang kenyataan kamu begitu ya. Kadang itu pas lagi padam karena nggak tahu, nggak apa-apa, karena nggak tahu.
nggak boleh, nggak boleh. Kan sekarang sudah tahu, jadi nggak boleh menyela-nyela di surat Al-Fatihah. Masuk, Pak, kaget nih, wakin. Alhamdulillah, ya Allah, itu sunnah ya, wajib ini nggak boleh ya. Sunnah malah wajib. Ada yang nanya lagi? Sudah? Kalau nggak nanya, tak tes satu-satu. Baca satu-satu biar tahu kesalahannya di mana. Kan katanya kalau sujud pas tengah itu katanya kita di selama di berdoa itu nggak apa-apa kan? Di sujud? Ini kan sunnah semua. Yang nggak boleh itu yang menjadi rukun kaum di surat Al-Fatihah, apalagi tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, ya nggak boleh ya. Terus apalagi sholawat, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebetulnya cukup sedikit. Tak boleh di Allahumma ya Muhammad, tak boleh di terus salam. Boleh di salam, assalamualaikum, salamu doa boleh. Kalau di sujud terakhir sampai mau doa sampai 5 menit apa? Sujud terakhir kan disunahkan untuk berdoa, apalagi di sholat tahajud, sholat hajat ya. Ya Allah, apa yang didoakan? Suamiku dalam perjalanan, selamatkanlah dia, kembalikan dia dalam keadaan selamat, bawa uang yang banyak. Boleh, nggak apa-apa. Namun sholat itu sendiri sudah doa. Sholat itu sendiri sebetulnya udah doa. Doa mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu doa semua. Jadi yang tahu isi hati kita siapa? Allah. Dengan punya hajat itu sebetulnya nih saya buka bikin rahasia. Punya hajat baru sholat hajat. Ya. Sebetulnya ya Allah suwi terima. Biasakan sholat hajat. Tatkala ada kebutuhan, ada hajat tinggal kita. Jos itu cepat. Baru kita punya hajat, baru kita sholat hajat. Besok ada ujian anakku, tak sholat hajat biar anakku lulus. Biasakan sudah sholat hajat. Nanti tatkala ada kefarduan, ada hal yang mendesak, tinggal kita berdoa sama Allah, selesai sudah. Paham nih? Monggo. Ketika imam memimpin doa, terus makmumnya bilang amin amin terlalu lebay atau berlebihan, amin 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 ya di luar sholat atau di dalam sholat? Di luar sholat. Maksudnya ya Pak, habis sholat gitu, habis amin sholat. amin. Sebetulnya amin itu panjang, alifnya itu panjang 2 harokat. Aminnya itu panjang ini 5 tambah nun 6. Jadi amin, 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 amin Mbak Isa. Amin maknanya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma. Amin, amin, aman, aman. Amin, amin itu bermohon kepada Allah semoga dikabulkan. Amin, amin, amin. Kalau amin, amin, amin. Kayak disuruh cepetan dah imam. Cepetan dah mau amin, amin, amin. Wah dikejar-kejar. Apalagi amin ya. Sering itu saya, makanya saya kalau di pondok itu sering juga jadi makmum.
ngajari ke anak-anak yang lain. Tatkala ada Ustaz Fakrul yang jadi imam, dan pasti saya itu amin, amin, biar ditiru. Gak ada satu amin, amin, gak. Karena maknanya amin itu aman. Kalau amin itu dipercaya. Amin, amin, percaya. Makanya Kanjeng Nabi waktu zaman jahiliyah dulu sebelum diangkat jadi nabi itu dijuluki al-amin, al-amin. Alifnya nggak panjang, satu harokat, al-amin. Itu dipercaya. Makanya harus bagus aminnya itu. Amin, amin. Alifnya dua rakaat. Dua rakaat. Iya betul. Dua huruf. Dua rakaat. Mau sholat. Dua huruf. Amin, 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 amin. Ada itu. Amin. Amin itu orang Nasrani. Ya. Masa ikut amin. Amin. Nah, biar sapi. Tak ngerti apa yang didoakan oleh imam. Amin. Coba hajar Makanya saya sering juga tatkala di sini juga tatkala tawasul kepada Kanjeng Nabi, kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya. Terus yang ketiga pasti pada orang tua. Itu ngajari betul itu. Ngajari. Karena kita, kebanyakan kita, walaupun yang sudah tua-tua ini, tatkala dia punya hajat, tahajud, tapi lupa mendoakan orang yang ingat Allah, semoga lancar usaha hidup toh, gak ada. Ingat orang tuanya itu gak ada. Makanya saya itu pasti kalau saya ngimami 5 waktu itu pasti Al-Fatihah susul kepada kedua orang tua, bapak, ibu. Saya perjelas ya, bapak, ibu, terus sesepuh. Itu kan termasuk orang tua. Kedua orang tua itu bapak, ibu, dan sampai kakek nenek itu orang tua namanya. Abaina wa ummahatina, itu maksudnya orang tua dua, bapak ibu sampai kakek nenek, mbah buyut sampai 7 tingkat. Terus yang kedua para guru kita, gitu. Syekhona, gitu, para guru. Jadi guru SD, guru madrasah, guru alim, guru tulang, semua kita tawasuli dengan surat Al-Fatihah. Paham? Itu saya mencontohkan contohnya biar anak-anak itu ingat kepada orang tuanya, kakeknya, neneknya, mbak buyutnya, guru-gurunya, ustadznya, kiainya, biar terbiasa. Dengan terbiasa akhirnya kualitasnya ditambah, ilmunya ditambah, tambah erat sambungan rohaninya kepada guru hakikatnya. Monggo. Kalau untuk mendoakan anaknya gimana? Ya, doakan anaknya gimana doanya anak? Robi, gimana doakan anak? Anaknya sudah meninggal. Oh, orang meninggal gimana? Tak apa, Fatihah aja. Sama. Khususon, rugi siapa anaknya? Ini. Untuk orang tua, untuk leluhur itu apa sama ya? Ilah apa ibu? Ada dijelaskan dari YouTube banyak. Misalkan leluhur apa ibu? Boleh. Arwahi boleh. Kenapa? Arwah itu banyak. Leluhur itu sendiri. Ya, rugi bapak, rugi ibu. Ada juga di toriko itu tak boleh menyebutkan nama bapak. Nama bapak, nama ibu tak boleh. Jadi langsung dia buat khususan terkait kepada bapakku. Nama bapaknya tidak usah disebutkan. Apa itu gitu aja. Bapak ibuku sudah selesai. Karena kalau menyebutkan nama orang tuanya itu nggak lama. Ada toriko yang seperti itu. Nggak usah
daftar nama. Kadang saya bingung. Kalau saya jenengan nggak masalah, tapi kalau jenengan sendiri, orang tuanya sendiri nggak usah nama orang tuanya nggak usah disebutkan. Kalau dirinya sendiri gimana Ustaz? Nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa. Jasani nggak apa-apa. Lu dari dasar nggak apa-apa, rugi jasani Al-Fatihah. Oleh banyak juga yang mengajarkan seperti itu. Tapi terkala kita ingat sama diri dulu. Karena kita itu kebanyakan gak ingat. Makanya sebelum sholat kita diwajibkan untuk sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Apa yang dibasuh? Mukanya, karena kita kebanyakan lupa merasakan muka kita. Kita lupa kalau kita mempunyai muka. Kebiasaannya orang kalau lupa dia mempunyai muka, akhirnya cari-cari muka. Makanya diingatkan punya hidung, bisa cari-cari muka, ya. Cari Allah aja. Kalau sudah ketemu kenalan, ya. Cari Allah kalau sudah ketemu kan kenalan. Kalau nggak kenal nggak disapa rendah. Kenal satu majelis, sering ketemu, tapi nggak kenal, nggak bisa. Dan tegur sapa. Makanya kita sama Allah itu sudah dekat, ya. Kita dengan Allah itu sudah dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini sebetulnya sudah dekat, lebih dekat dari urat nadimu, urat lehermu, tapi kita tidak kenal. Supaya kenal butuh bimbingan seorang guru, namanya mursyid. Untuk kenalan itu, untuk memperkenalkan ini. Kemarin saya itu waktu di Lumajang itu mengupas sedikit tentang nama. Kenapa kita itu kepada kakak kita, kepada mbak ibu kita nggak boleh panggil nama, ngelama. Kita panggil misalkan kakak kita Arifin, kita panggil kakak atau mas atau mbaknya misalkan Sofi, mbak. Ada kata penggantinya. Kepada orang tua juga seperti itu, nggak boleh panggil nama. Bapaknya Kartono misalkan, terus dipanggil Kartono, jambal gitu. Nggak boleh, bapak gitu. Terus manggil gurunya namanya Zainuddin, dipanggil Din, nggak boleh lama, kurang ajar, ya. Terus kepada kanjeng Nabi juga, makanya diganti kanjeng Nabi, Rasulullah, Nabiullah, ya. Itu supaya kita nggak ngelama. Juga kepada Allah, juga seperti itu. Allah ini kata pengganti. Kita nyebut nama Allah itu sebetulnya Allah itu kata pengganti, bukan nama yang sebenarnya. Kalau kita nyebut nama Allah yang sesungguhnya, idza dzukira Allah wajilat qulub, akan bergetar. Tatkala disebut namanya Allah, nama aslinya Allah itu, bagi orang yang beriman sudah mencapai kesempurnaan, bergetar hatinya. Pemerintah jambal lama. Saya jenengan bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Cari nih Pak, sebelum kita meninggal harus sudah tahu namanya Allah, tapi nggak boleh disebut. Cuma ditunjuki oleh seorang mursyid, oleh seorang guru rohani, ini loh namanya Allah, nggak boleh disebut sudah. Karena tak kalah
disebut berguncang, hatinya berguncang. Idza dzukirallah, tatkala disebut namanya Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, terguncang jiwanya. Ini tak lupa sedikit-sedikit mawon biar dengan ada semangat. Berarti aku selama ini belum kenal dengan Allah. Tatkala dikenalkan, tidak akan memanggil namanya Allah, karena akan bergetar, kemeringat lehernya. Makanya kadang saya itu tatkala ada orang misalkan gini, nama bapaknya kita misalkan disebut-sebut sama teman-temannya, dibuat apa namanya, ejek-ejekan dulu. Kartono, kita kan mantel sebagai anak itu, bapaknya dijambal-jambal itu atau di klesot-klesot gitu, kita kan apalagi Allah. Makanya kalau ada orang menyebut namanya Allah bagi orang yang sudah mencapai kesempurnaan dalam keimanan, terguncang, punya kemeringat. Pasti kadang saya itu saya sambutkan. Gitu. Makanya harus kenal. Kalau nggak kenal nggak sah. Harus kenal sama Allah itu harus kenal. Makanya ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Kita harus kenal, kita harus tahu dan kenal kepada yang kita sembah sebelum kita menyembahnya. Harus kenal dulu. Sekarang proses perkenalan. Kalau tatkala saya ngomong seperti ini ada getaran di hatinya jenengan, getaran itu jangan didiamkan. Silaturahmi datang, cepat ditanyakan gitu. Tapi kalau tidak ada getaran tidak apa-apa, tapi belum makronya ke sana. Gitu ya. Gitu. Ayo bapak-bapak, siapa yang praktek surat Al-Fatihah ke depan sini? Contoh satu. Nah, siapa yang belajar jadi imam? Oh, ayo Pak Ustaz sini. Ayo Ustaz. Nah, ibunya pilih salah satu, ya. Jangan salah semua, salah satu aja. Oke. Ayo baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tak ada tasdidnya, kafnya itu Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Tak ada tasdidnya. Maliki yaum. Malik lagi. Maliki yaum. Tak bisa tasdid kafnya. Maliki yaumin. Ini bukan kebiasaan ya. Ini bukan kebiasaan, apa-apa. Belajar. Maliki. Oh. Maliki. Oke, itu. Maliki yaum. Malik masih berhenti. Gak boleh berhenti. Maliki yaum. Gak boleh. Maliki yaum. Maliki yaum. Lagi. Maliki yaum. Maliki. Lagi. Maliki. Oke. Maliki yaum. Maliki yaum. Oke. Terus. Maliki yaum. Masih ada lagi. Maliki yaumiddin. Maliki. Lagi. Maliki. Oke, lanjut. Maliki yaum. Maliki. Maliki yaumiddin. Yang kebiasaan aja. Ayo.
Oh, terus lagi dulu. Maliki yaumid. Maliki. Lagi. Maliki. Oke, lanjut. Maliki yaumid. Oh, gimana sih? Maliki yaum. Berhenti mas. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ain. Nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta alaihim khairil di perongkongan ghairil makdubi maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imamnya ya. Nggak apa-apa, kasih tetap. Akan imam permanen. Alhamdulillah, terima kasih. Ayo ibu-ibunya, ayo agak ke depan. Ayo agak ke depan. Berdiri boleh, atau itu boleh. Oke, yang benar. Bismillah. Bismillah. Yang cepat ya habisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ini yaumiddin. juga. Maliki Oke, yaumiddin. ayo terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini buat Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau lagi buat? Ayo. Ada yang mau? Ayo adik-adik, siapa yang mau baca Fatihah? Adik-adik. Oke. Ayo. Dikasih uang. Mau? Sini. Siap. Ayo, nggak apa-apa. Kasih uang dong sama bosnya. Sini. Ya. Jadi ghairil bukan maghdu atau maghdu, harus ada tekanannya maghdu ya. Bukan maghdu ya. Ghair bukan khairil anwar itu ya. Ghairil ini loh. Senyum dulu. Khairil anwar. Oke. Ada lagi yang mau coba? Oke, maju. Senang saya.
Ayo maju. Ayo. Keras. Bismillah. Jangan diputus bisnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Oke. Ar-Rahmanirrahim. Oh, sedih. Ar-Rahmanirrahim. Lagi. Maliki yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Nasta'in. Oke, nasta'in. Nasta'in. Ain. Belajar nanti amal dulunya terus. Ihdinas sirat. Ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Kena emas semua sini ya. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga barokah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.